Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nepsi Yolanda, NPM A1A021009, mata kuliah Pendidikan Agama. Dalam video kali ini, saya akan membahas materi mengenai pokok ajaran Islam. Apakah kalian sudah tahu apa itu pokok ajaran Islam? Pokok ajaran Islam itu adalah mentauhidkan Allah SWT dengan selalu berserah diri kepadanya, taat dan patuh kepada Allah dengan menjalankan amalan-amalan yang diperintahkannya, dan juga larangan dalam berperilaku syirik. Adapun pokok-pokok ajaran Islam, yang pertama, akidah. Akidah itu adalah ajaran Islam yang berkaitan dengan keyakinan, karena dalam penggunaannya akidah sering disebut dengan keimanan. Yang kedua, syariah. Syariah adalah keseluruhan ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, akhlak. Dalam pokok ajaran Islam juga terdapat ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Qur'an. Nah, ciri-ciri orang yang beriman dalam Al-Qur'an adalah jika disebut nama Allah, maka hatinya bergetar dan berusaha agar ilmu Allah tidak lepas dalam memorinya, maka bergejolak hatinya untuk segera melaksanakannya. Al-Anfal ayat 2. Yang kedua, tertib dalam melaksanakan sholat dan selalu menjaga pelaksanaannya. Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian rezeki kami berikan kepada mereka. Al-Anfal ayat 3. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun ayat 1. Yaitu orang-orang yang kusyuk dalam sembahyangnya. Al-Anfal ayat Minun ayat 2. Yang ketiga, menafkahkan rezeki yang diterimanya. Al-Anfal ayat 3 dan Al-Mu'minun ayat 4 dan orang-orang yang menunaikan zakat. Yang keempat, menghindari perkataan yang tidak bermanfaat dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tidak berguna. Al-Mu'minun ayat 3. Yang kelima, senantiasa tawakal, yaitu kerja keras berdasarkan kerangka ilmu Allah, diiringi dengan doa, yaitu harapan untuk tetap hidup dengan ajaran Allah menurut sunnah Rasul. Yang keenam, memelihara amanah dan menepati janji, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya. Al-Mu'minun ayat 8. Yang ketujuh, berjihad di jalan Allah dan suka menolong, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan mereka, itulah orang-orang yang benar-benar beriman, mereka memperoleh ampunan dan rezeki, nikmat yang mulia. Yang kedelapan, menjaga kehormatannya dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. Nah, itulah ciri-ciri orang beriman yang terdapat di dalam Al-Quran. Nah, setelah itu, apakah kalian tahu apa fungsi keimanan dalam kehidupan? Nah, jadi fungsi keimanan dalam kehidupan itu, yang pertama sebagai penyelamat. Dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun Allah SWT berfirman yang artinya, sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan di dunia dan pada berdirinya saksi, yaitu hari kiamat. Dua, sebagai pedoman hidup, menumbuhkan rasa rendah diri, ingat akan kematian, Allah selalu mengawasi. Kehidupan yang baik, mendekatkan diri kepada Allah, selalu ikhlas dan tawakal atas takdir Allah. Dan yang terakhir, hidup menjadi lebih mulia dan tidak mudah terjerumus dalam perkataan maksiat. Setelah itu, ada juga pengertian dari rukun Islam. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam, dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang yang beriman dan merupakan dasar dari kehidupan Muslim. Jadi dapat kita artikan bahwa rukun Islam sendiri adalah perbuatan atau amalan yang bentuk fisik dan diyakini dapat menjadi perantara untuk masuk ke surga nantinya. Rukun Islam itu terdiri pada 5 perkara. Yang pertama, syahadat, menyatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat wajib 5 waktu, 5 kali dalam sehari. Yang ketiga, zakat, memberikan sebagian harta kepada fakir miskin atau golongan yang berhak menerimanya. Yang keempat, saum, berpuasa dan mengembalikan diri selama di bulan suci Ramadan. Yang kelima, haji, pergi beribadah ke Mekah setidaknya sekali seumur hidup bagi mereka yang mampu. Nah, setelah itu ada juga fungsi rukun Islam.
Fungsi rukun Islam menjadikan landasan pokok bagi umat muslim untuk menjalankan kehidupan beragama dan beribadah kepada Allah, dan juga sebagai tuntunan cara beribadah dan cara hidup atau bersikap sesuai ajaran Allah yang baik dan benar. Setelah kita membahas fungsi rukun Islam dan rukun Islam, ada pula pengertian dari ihsan. Apakah kalian tahu apa itu ihsan? Nah, jadi ihsan menurut bahasa berasal dari kata hasanu yasunu hasanan, yang berarti baik, kemudian mendapat tambahan hamzah di depannya menjadi ahsana yusinu ihsana, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Menurut istilah yang diambil dari hadis, yaitu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Dengan kata lain, kita beribadah kepada Allah, baik yang kusyuk maupun yang umum, dengan ikhlas. Jadi dapat diartikan bahwa ihsan itu adalah seluruh perilaku yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan kemudaratan. Nah, ada pula hubungan ihsan dengan akhlak. Hubungan ihsan dengan akhlak tidak dapat dipisahkan, karena ihsan dan akhlak sama-sama mencari yang terbaik, terpuji, dan termulia. Ihsan yaitu melakukan yang terbaik dalam beribadah kepada Allah, baik mahdat maupun ibadah gairu madhat. Sementara akhlak yaitu melakukan sesuatu yang terbaik terhadap Allah, Rasulnya, pribadi, keluarga, bermasyarakat, dan juga bernegara. Nah, setelah itu ada juga hubungan iman, ilmu, dan amal. Yang pertama kita akan membahas hubungan iman dan ilmu. Iman dan ilmu merupakan dua hal yang saling berkaitan dan mutlak adanya. Dengan keimanan kita akan lebih mantap, sebaliknya dengan iman, orang yang berilmu dapat terkontrol dari sifat sombong dan menggunakan ilmunya untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk membuat kerusakan. Yang kedua, hubungan iman dan amal. Orang yang beriman kepada Allah harus menampakkan keimanannya dalam bentuk amal soleh yang menunjukkan nilai-nilai keislaman. Dan yang ketiga, hubungan amal dan ilmu. Hubungan ilmu dan amal yaitu sebagai pemimpin dan pembimbing amal dan berkembang bila didasari dengan ilmu. Dalam semua aspek kegiatan manusia harus disertai dengan ilmu, baik itu yang berupa amal ibadah atau amal perbuatan lainnya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa iman, ilmu, dan amal adalah memberikan kehidupan yang sejahtera, bahagia, dan damai. Mungkin hanya itu saja pembahasan mengenai pokok ajaran Islam. Saya tahu betul dalam pembahasan ini masih banyak sekali kesalahan, masih banyak sekali kekeliruan. Untuk itu saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.